Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Balik lagi dengan gue Om Ardi. Tanggal 1 April ya, sudah memasuki triwulan kedua. Kalau hamil tuh udah agak aman lah, udah mau 4 bulan. Ya, teman-teman, eh, aduh belekan gua. Ada yang nanya gini ya, tapi ini apa sebenarnya rahasia sih, cuman gua akhirnya belak-belakan aja lah. Tapi sebenarnya teman-teman udah bisa nebak dan gampang sih nebaknya dan itu logis ya dilakukan sama mantri atau analis itu logis banget. Ada yang nanya, kenapa sih Om di tempatku, di unitku ya, bukan bank ya, gue nggak bicara bank karena kalau bicara bank nanti semuanya seperti itu, enggak. Ada beberapa unit yang menerapkan kredit kur itu 100 juta ke atas, itu sebenarnya jawabannya gampang dan logis. Yang pertama, biar cepat sampai target. Itu sih apa ya, udah memungkinkan lah, jawaban paling pertama memungkinkan itu. Dan wajar gak sih Om? Wajar. Udah bukannya telat, peraturannya ribet, ya nggak? Bukannya telat, peraturannya ribet, orang di-push target, ya artinya apa akhirnya? Orang pengen yang gede sekalian. Ya, wajar nggak wajar? Bahkan kalau gue dulu, kalau ada yang ngajuin 200 misalkan, pas gue lihat usahanya, ini sih 300 400 nyampe, kadang gue nawarin nambah. Oh, wah Pak Ardi ini kreditnya kegedean angsurannya. Ya udah kita panjangin cicilannya, dia minta 3 tahun, kita ubah jadi 4 tahun atau 5 tahun. Ya itu marketing ya, artinya kita sendiri tetap orientasinya target kita nyampe atau enggak, dan itu wajar sepanjang hitung-hitungannya masuk ya, bukan asal naikin. Kadang gue juga naikin sih, betul seperti itu. Nah, itu alasan pertama supaya cepet capai target. Alasan kedua jelas, supaya ada jaminan. Udah. Waduh, Om Ardi buka-buka rahasia. Sebenarnya bukan rahasia sih, tapi ini memang terjadi dan wajar, normal teman-teman ya. Saya bilang nggak normal, supaya hindarin yang tanpa jaminan. Mungkin di unit dia lagi banyak kredit bermasalah, sehingga kalau dia ngasih yang tanpa jaminan, tanpa agunan, resikonya makin besar buat unit dia juga. Sah-sah aja dong, boleh. Ya nggak disalahin juga. Karena lagi banyak masalah, karena apa? Tanpa jaminan, secara moral itu akan lebih banyak masalah. Secara psikologis ya. Gua aja nih tanpa jaminan, tanpa jaminan ini, bang mau apa sih? Iya nggak? Jujur aja lah. Bang mau ngapa sih? Mau maksa juga memaksa apa? Paling maksa-maksa doang. Iya nggak? Secara psikologis akan berpikir seperti itu. Kalau memang orangnya memang pikirannya pendek ya. Kalau orang pikirannya panjang, nggak bakalan keluar omongan seperti itu. Tapi kalau orang pikirnya pendek, pasti pikirnya, udahlah, toh nanti juga nggak bakal minjem kredit lagi. Toh ini uang negara, apalagi banyak banget kayak gitu tuh. Toh ini kan uang negara. Duh, uang negara apa? Ada yang ribut-ribut tuh kemarin, waktu ya di tempat lain lah ya, katanya nagih. Terus dia bilang, saya nggak minjem uang kamu kan ke yang nagih. Saya minjem uang negara. Uang negara bapak, main gua marah sih, cuman gua nggak bisa ngomong sih. Jelas-jelas kur itu uang nasabah ya, uang bank tapi berasal dari nasabah. Dibilangnya uang negara. Jadi itu paling alasan yang eh, paling masuk akal dan itu wajar ya teman-teman ya. Pertama, biar cepat capai target. Mungkin unitnya memang saat ini lagi butuh pencapaian yang besar. Kenapa sih Om? Ya iyalah, kan bilang udah mah targetnya jauh, mungkin peraturannya ribet kan, akhirnya ngambil yang jumbo-jumbo. Susah, nggak kerasa kalau ambil 25, 50, ya nggak? Yang kedua yaitu mereka berusaha agar pakai jaminan, dan itu normal teman-teman ya, jangan disalahin ya. Teman-teman punya kepentingan di unit itu, gue nggak bilang bank ya, di unit itu pun punya kepentingan yang harus mereka capai. Karena apa? Ya
mereka juga masalahnya punya keluarga yang harus mereka hidupi kesejahteraannya nggak. Kalau misalkan hal-hal seperti itu mereka nggak kejar, otomatis yang mereka pikirin kan bukan diri mereka sendiri. Kalau orang kerja di bank tuh mereka pikirin keluarga mereka juga kan. Kalau ada apa-apa sama mereka ya gitulah, ya wajar lah, itu masih normatif loh teman-teman ya. Masih normatif dalam artian ya gimana lagi ya, masa emang akhirnya buat si malakama ya kan. Teman-teman di bank seperti seakan-akan di-push dan dikorbankan, teman-teman juga seakan-akan dipersulit gitu. Sehingga banyak aturan-aturan yang teman-teman rasa, ini kok nggak mau nggak mau di bawah 100 juta ya. Oh ini kok mintanya kecil-kecil terus lah karena kuota ya. Kok bisa prosesnya cuma kecil aja, apa karena kuota ya. Jadi seperti gue bilang, sekarang tuh beredar pertanyaan-pertanyaan, sebenarnya pertanyaan yang nggak wajar sih sebenarnya. Cuman akhirnya pertanyaan itu muncul. Karena apa? Akhirnya setiap unit akan menyelamatkan diri masing-masing. Setiap unit di bank itu. Gimana cara mereka capai target, mereka aman, atau mereka seperti apa. Akhirnya punya strategi yang mungkin teman-teman bilang, ini perlu sulit banget sih tahun ini. Ya karena memang iklimnya, peraturannya emang seperti itu. Sehingga mereka akhirnya berkreasi yang mungkin teman-teman, sebagian teman-teman nggak bisa nerima. Ya, mulai dari di bawah 100 juta tanpa jaminan, dimintain jaminan mungkin karena memang di unit ini banyak masalah, atau misalkan kreditnya kecil karena ada kuota, atau mungkin banyak lah ya, banyak apa ya, banyak ini itunya yang mungkin teman-teman nggak nerima juga, nggak bisa nerima gitu keadaan seperti ini ya. Gue bisa bilang dimaklumin lah ya, kadang-kadang banyak errornya kita tuh. Tahun politik kali ya, enggak, jadi banyak menteri yang pelesiran sana sini, nggak mikirin lapangan ya, nggak tau lah. Apakah yakin ada perubahan nanti om ke depannya? Mungkin gini ya, ketika peraturan itu ada, bank lagi menyesuaikan diri nyari formula yang pas ya nggak. Ya seperti gue dulu awal-awal abis ada peraturan itu trial error dulu, wah ini kayaknya nggak masuk nih cara ini, diubah strateginya supaya intinya lebih bisa menyalurkan kredit ke teman-teman. Jadi dirubahlah strateginya, nanti trial error lagi, review lagi, strateginya berubah lagi, ya udah seperti itulah ya, namanya kerja kan pasti ada strategi, review strategi, dan ada kebijakan baru lagi yang pada intinya sih untuk kepentingan bersama ya gak? Jangan, mereka juga nggak mau dicap sebagai bank ini nggak mau proses di atas 100 juta, bank ini nggak mau proses di bawah 100 juta, nggak mau dicap seperti itu. Tapi keadaan memaksa seperti itu, akhirnya mereka melakukan itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya. Moga-moga bermanfaat, jadi pencerah juga. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.